Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut pada video ketiga. Yang pertama, hubungan antar sudut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sudut berpelurus, sudut saling berpenyiku, sudut saling bertolak belakang, sudut sehadap, sudut berseberangan. Nah, kalau untuk sudut berseberangan, kita akan membahas dua, yaitu sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Dan yang terakhir adalah sudut sepihak. Untuk sudut sepihak juga terbagi dua, yaitu sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Nah, ini adalah sudut saling berpelurus, di mana alfanya yaitu adalah 180 derajat. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu sudut saling berpenyiku. Nah, untuk sudut saling berpenyiku dia namanya siku-siku, berarti dia derajatnya 90 derajat. Nah, jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Alfa tambah beta sama dengan 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lainnya. Yang ketiga adalah sudut saling bertolak belakang. Nah, di sini untuk A1 bertolak belakang dengan A2, beta 1 bertolak belakang dengan beta 2. Nah, jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi atau titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar, jadi derajatnya itu sama besar. Yang keempat adalah sudut sehadap. Nah, di sini kalian perhatikan ada gambar sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Di sini ada terdapat dua warna yaitu merah dengan hijau. Nah, di sini sudut A sehadap dengan sudut B, sudut C sehadap dengan D. Nah, sudut-sudut yang sehadap besarnya sama seperti sudut A dan sudut B. Berarti dia sama besarnya, sama sudutnya. Dan yang terakhir yaitu sudut C dan D. Dia sehadap, berarti sudutnya sama. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. Misalnya A1 sehadap dengan B1, A2 sehadap dengan B2, A3 sehadap dengan B3, A4 sehadap dengan B4. Jadi masing-masing dia itu memiliki sudut yang sama. Sedikit contoh tentang pasangan sudut sehadap. Kalian perhatikan di gambar. Nah, di sini dia sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Berarti sudut 1 dan sudut 5 sudutnya besarnya sama. Kemudian sudut 3 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 8. Yang berikutnya adalah sudut dalam berseberangan. Nah, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Jadi, kalian perhatikan gambar. Di sini ada P, Q, R, dan S. Nah, P berseberangan dengan S, Q berseberangan dengan R. Jadi, sudut P dan sudut S besarnya sama. Begitupun dengan sudut Q dan sudut R. Dia memiliki sudut yang sama. Nah, ini adalah paparan contoh sudut dalam berseberangan. Kalian perhatikan ada gambar. Nah, di sini dia sudut 3 berseberangan dengan sudut 6. Sudut 4 berseberangan dengan sudut 5. Jadi sudut 3 dan sudut 6 besarnya sama. Dan kemudian sudut 4 dan sudut 5 juga besarnya sama. Selanjutnya adalah sudut luar berseberangan. Nah, untuk sudut luar berseberangan sama dengan sudut dalam berseberangan, hanya dia di luar. Namanya juga luar berseberangan. Jadi kalian perhatikan A berseberangan dengan beta, mu berseberangan dengan sigma. Nah, sedikit contoh tentang pasangan sudut luar berseberangan. Nah, kalian perhatikan di sini ada gambar. Nah, sudut 1 berseberangan dengan sudut 8. Sudut 2 berseberangan dengan sudut 7. Berarti sudut 1 dan sudut 8 sudutnya sama, dan sudut 2 dan sudut 7 sudutnya sama. Yang
berikutnya adalah sudut dalam sepihak. Nah, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya sama atau sama dengan 180 derajat. Kalian ingat kembali sudut 180 derajat yang dinamakan dengan sudut berpelurus. Nah, di sini sudut A dalam sepihak dengan sudut B, sudut C dalam sepihak dengan sudut D. Berarti sudut A dan sudut D besarnya sama, kemudian sudut C dan sudut D besarnya sama. Berikut contoh untuk sudut dalam sepihak. Nah, di sini sudut 3 dan sudut 5. Berarti sudut 3 ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat. Sama dengan sudut 6, sudut 4 dan sudut 6. Jadi jumlah sudut 4 dan sudut 4 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut luar sepihak. Nah, untuk sudut luar sepihak berarti di luar. Nah, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, di sini V1 sepihak dengan W1, berarti V1 ditambah W1 sama dengan 180 derajat. V2 sepihak dengan W2 sama dengan V1 dan W1, berarti V2 tambah W1 sama dengan 180 derajat. Untuk contoh pasangan sudut luar sepihak. Nah, di sini sudut 1 sepihak luar sepihak dengan sudut 7, berarti sudut 1 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Sudut 2 ditambah dengan sudut 8, berarti 180 derajat. Dia sudutnya sama, sudut 2 dan sudut 8, jumlahnya 180 derajat. Nah, untuk soal 1, kalian perhatikan. Nah, ini merupakan gambar sudut berpelurus, di mana jumlah keseluruhan sudutnya adalah 180 derajat. Nah, diketahui sudut ABE sama dengan 4x derajat. Sudut DBE sama dengan 58 derajat. Dan sudut CBD sama dengan 3x ditambah 73 derajat. Tentukan besar sudut CBD. Jadi untuk penyelesaian, sudut ABE ditambah sudut DBE tambah sudut CBD sama dengan 180 derajat karena dia berpelurus. Nah, jadi sudut ABE nilainya 4x derajat ditambah sudut DBE nilainya 58 derajat ditambah sudut CBD nilainya 3x ditambah 73 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini kita tambah 4 ditambah 3 hasilnya 7x derajat ditambah 58 derajat ditambah 73 derajat hasilnya 131 derajat sama dengan 180 derajat. 7x derajat sama dengan 180 derajat. Ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti menjadi kurang 131 derajat. 7x derajat ini kita kurangi hasilnya 49 derajat. X sama dengan 49, jadi hasilnya adalah 7 derajat. Nah, kemudian kita substitusikan. Nilai X, maka yang dicari adalah sudut CBD. Nah, nilai sudut CBD ini 3x ditambah 73 derajat, berarti 3x ditambah 73 derajat. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X ke sini. X sama dengan 7, berarti 3 dikali 7 tambah 73 derajat, hasilnya 3 kali 7 21 ditambah 73 derajat, bisa hasilnya 94 derajat. Nah, untuk soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Kalian lihat di sini yang ada keterangannya yaitu cuman sebelah, berarti
dia siku-siku. Nah, kalau sudut siku-siku atau sudut saling berpenyiku sama dengan 90 derajat. Nah, jika ukuran sudut EBF adalah 6x ukuran 2 derajat, ukuran sudut DBE sama dengan 5x tambah 11 derajat, dan ukuran sudut CBD sama dengan 7x ditambah 9 derajat. Tentukan ukuran sudut DBE. Nah, berarti ketiga sudut ini jumlahnya 90 derajat. Jadi untuk penyelesaian yang kedua atau contoh yang kedua yaitu untuk kita cari adalah sudut DBE. Nah, di sini menggunakan konsep 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi sudut EDF ditambah sudut DBE ditambah sudut CBD sama dengan 90 derajat. Nah, jadi sudut EBF nilainya 6x dikurang 2 derajat tambah DBE sama dengan 5x ditambah 11 derajat. Kemudian sudut CBD 7x ditambah 9 derajat sama dengan 90 derajat. Kita tambah di sini nilai yang sama, misalnya 6x tambah 5x tambah 7x, hasilnya 18x. Minus 2 ditambah 11, hasilnya 9 ditambah 9 sama dengan 18. Oke, 18 derajat sama dengan 90 derajat. 18x sama dengan 90 derajat dikurang 18 derajat, bisa 72 derajat. Nah, x sama dengan 72 derajat bagi 18, hasilnya 4 derajat. Kita substitusikan kembali. Nah, nilai x substitusi ke DBE. Berarti sudut DBE hasilnya 5x ditambah 11 derajat. 5 kita kasih masuk atau kita substitusikan nilai x sama dengan 4. 5 dikali 4 tambah 11. 5 kali 4 20 tambah 11 hasilnya 31 derajat. Jadi sudut DBE nilainya yaitu 31 derajat. Yang ketiga adalah kalian perhatikan gambar, dia termasuk dengan sudut saling bertolak belakang. Nah, sudut AED bertolak belakang dengan sudut BEC. Nah, jadi tentukan besar sudut BEC. Berapa sudut besarnya sudut BEC? Nah, untuk bertolak belakang, karena dia bertolak belakang berarti sudut yang bertolak belakang nilainya sama. Berarti sudut 3x ditambah 20 derajat sama dengan 5x dikurang 10 derajat. Nah, pada soal ini dia saling bertolak belakang, berarti sudut AED sama dengan sudut BEC. Untuk nilai sudut AED 5x dikurang 10 sama dengan 3x ditambah 20. 5x kita pindahkan 3x ke ruas kiri, jadi positif ke negatif. Minus 3x sama dengan 20. Min 10 kita pindahkan ke ruas kanan, nanti dia berubah tanda jadi positif tambah 10. 5 kurang 3 hasilnya 2x sama dengan 20 tambah 10 hasilnya 40. X sama dengan 30 bagi 2 sisa 15. Kemudian kita substitusi seperti contoh nomor 1 dan nomor 2. Substitusi nilai x untuk sudut BEC sama dengan 3x ditambah 20, berarti 3 dikali x nya sama dengan 15 ditambah 20. 3 dikali 5, 3 kali 15 hasilnya 45 ditambah 20 sama dengan 45 tambah 20 hasilnya 65 derajat. Jadi sudut BEC sama dengan 65 derajat ini. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video ketiga kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.